Asap hitam membumbung dari bangunan pabrik boneka, manekin, dan piala di kawasan Jalan Kedung Cowek, Surabaya yang terbakar pagi tadi. Puluhan petugas dikerahkan untuk memadamkan api yang melahap sebagian besar bangunan. Luasnya bangunan dan banyaknya bahan yang mudah terbakar menyulitkan petugas memadamkan api. Awal kebakaran dari sana. Itu tempat apa, Mbak, yang awal api itu muncul? Itu tempat apa? Itu tempat produksi kita, Pak. Ada mesin-mesin di sana. Tapi lagi nggak produksi, lagi diam udah berbulan-bulan. 40 kali 120 itu luasannya, dan ada sampai 3 lantai. Dan yang di dalam ini isinya adalah manekin, boneka-boneka yang terbuat dari plastik. Jadi bahan-bahannya ini mudah terbakar sekali. Beruntung saat kebakaran tidak ada aktivitas di pabrik. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di lokasi. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang untuk memberikan Anda informasi yang komprehensif dan juga diskusi yang menarik malam hari ini bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah tewas dalam kecelakaan tunggal di Tol Nganjuk arah Surabaya, Jawa Timur. Vanessa dan suami dilaporkan meninggal di tempat. Jenazah Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Jenazah keduanya tiba di rumah sakit menjelang pukul 3 sore tadi. Mobil yang ditumpangi Vanessa mengangkut 5 penumpang. 3 korban lainnya termasuk anak Vanessa Angel selamat dari kecelakaan dan sedang dalam perawatan medis di rumah sakit. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan Vanessa Angel di Tol Nganjuk menuju Surabaya, Jawa Timur. Olah TKP dilakukan oleh anggota Polri Jalan Raya di Telantas Polda Jawa Timur. Mobil berjenis SUV putih yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah mengalami kecelakaan pada pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan diduga disebabkan karena sopir mengantuk. Mobil tersebut dikendarai oleh suami Vanessa yakni Febri Andriansyah. Halo, ya. Apa kamu, Ding? Pemirsa, kita tersambung dengan rekan Rahmat Ilyasan dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, dan saat ini jenazah sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Rahmat, sejauh ini apakah sudah ada kerabat dan juga keluarga yang hadir dan kapan kira-kira jenazah akan dibawa ke Jakarta? Baik, Anissa, selamat malam. Saat ini saya masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, di mana di belakang saya ini ada jenazah Vanessa Angel dan juga suaminya. Saat ini pihak kepolisian Bitdokes Polda Jawa Timur masih melakukan visum dan otopsi ya dari dua jenazah ini. Saat ini masih berada di kamar jenazah dan ada penjagaan tetap dari pihak kepolisian. Sementara banyak dari kolega atau saudara yang datang ke Surabaya ini untuk menjenguk dan melihat langsung dari jenazah Vanessa Angel dan suaminya. Salah satunya adalah kuasa hukum Milano Lubis, saudaranya yang ada di Surabaya, kemudian kerabat dan juga kolega-koleganya bisnis yang ada di Surabaya seperti Presiden Surabaya yakni Tomli Wafa juga datang ke sini untuk menjenguk langsung jenazah Vanessa Angel dan memastikan bahwasanya itu adalah jenazah dari Vanessa Angel artis saat ini. Demikian, Anissa. Baik, Rahmat, untuk saat ini untuk 3 korban luka bagaimana kondisinya? Baik, Anissa, untuk 3
tiga dari korban kecelakaan ini saat ini yang masih hidup adalah anaknya, yakni Gala, dan juga asisten rumah tangga Siska dan juga sopirnya. Saat ini Gala masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang sebelumnya di Rumah Sakit Jombang, kawasan Jombang, Jawa Timur, dan juga saat ini Siska atau asisten rumah tangganya masih dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Dr. Sutomo, sementara sopirnya masih berada di Rumah Sakit Jombang, Jawa Timur. Demikian, Anissa. Baik, sejauh ini apakah sudah ada keterangan pasti terkait penyebab kecelakaan? Baik, Anissa, sementara keterangan dari Ditlantas Polda Jawa Timur bahwasannya kecelakaan ini adalah kecelakaan tunggal, dikarenakan kemungkinan diduga bahwasannya sopir kelelahan sehingga terjadi kecelakaan karena proses kecelakaan tersendiri sebelah kiri itu rusak parah sehingga mobil terbalik dan terjadi kecelakaan. Kemudian jenazah Vanessa Angel berada 3 meter dari mobil, sementara suaminya masih berada di dalam mobil karena memakai safety belt. Sementara Vanessa Angel tidak memakai sabuk pengaman sehingga jenazahnya terlempar dari mobil sekitar 3 meter. Sementara anaknya, sopir dan juga asisten rumah tangganya masih di dalam mobil. Demikian, Anissa. Baik, tadi Anda mengatakan almarhumah Vanessa Angel tidak menggunakan sabuk pengaman. Bagaimana dengan satu korban lainnya, suaminya yang kebetulan duduk berada di kursi penumpang di depan? Apakah ketika itu juga tidak menggunakan sabuk pengaman? Untuk suaminya sendiri itu memakai safety belt sehingga kondisi jenazahnya berada di dalam mobil. Sementara Vanessa Angel terlempar 3 meter dari mobil tersebut. Sementara 3 lainnya masih di dalam mobil, ini anaknya dan juga asisten rumah tangganya. Vanessa yang kami ketahui bahwa saat ini proses jenazah dari Vanessa Angel saat ini akan diberangkatkan ke Jakarta. Baik. Ini di belakang saya ini bisa mendekat ke arah ambulans. Ya, bisa Ya, diputar mungkin kameranya, ada mendekat ke arah ambulans. Oke, siap. Mungkin bisa diputar kameranya. Ini Anissa, ini saat ini jenazah Vanessa sudah akan diberangkatkan, sudah selesai diotopsi. Ini mau diberangkatkan ke Jakarta melalui jalur darat ya. Ini ambulan dan juga pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Ini jenazah Vanessa dikawal ketat dari pihak kepolisian. Ini sudah berangkat. Ini adalah mobil ambulan yang pertama, dan ada 2 mobil ambulan yang dari pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini akan berangkat menuju ke Jakarta karena proses otopsi sudah selesai. Demikian, Anissa. Baik, Rahmat, saya meminta Anda untuk tetap berada di sambungan ini karena kita akan menyaksikan keberangkatan mobil ambulans yang membawa jenazah Vanessa Angel dan juga suaminya dari Surabaya menuju Jakarta. Berarti memang proses otopsi sudah selesai dan dapat dipastikan bahwa kedua jenazah korban kecelakaan adalah Vanessa Angel dan juga suaminya. Kami turut berduka cita bagi keluarga dan kerabat yang kehilangan. Baik, Rahmat, Anda boleh lebih dekat lagi ke arah mobil ambulans agar pemirsa iNews bisa menyaksikan. Baik, Rahmat, ini ambulans pertama atau ambulans kedua? Yang pasti dua jenazah ini mengangkut jenazah Vanessa Angel dan juga suaminya. Saya belum tahu mana yang Vanessa dan juga mana yang Bibi. Kemungkinan yang Vanessa yang depan, yang belakang adalah suaminya. Demikian, Anissa. Baik, namun diberangkatkan dengan dua mobil jenazah yang berbeda ya? Iya, dibawa dengan 2 mobil jenazah berbeda dan juga ada pengawalan ketat dari pihak Polda Jawa Timur, yakni Ditlantas Polda Jawa Timur mengawal rencananya dari Surabaya menuju ke Jakarta ke rumah Vanessa Angel. Baik, untuk ketiga korban yang saat ini masih dalam perawatan, apakah di antara ketiganya hanya menderita luka-luka ringan atau bagaimana, Rahmat? Baik,
Baik Anissa, untuk ketiga korban kecelakaan ini masih kemungkinan tadi menurut Dinas Polda Jawa Timur masih kondisinya masih sehat. Untuk Gala sendiri putranya hanya luka memar di bagian kepala, sementara asistennya agak parah yang awalnya di rumah sakit kawasan Jombang, saat ini rencananya dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Sementara yang sopirnya masih dirawat di rumah sakit di kawasan Jombang Jawa Timur karena diduga celakanya atau lukanya kurang begitu serius sehingga masih tetap di sana. Demikian Anissa. Baik, kami masih menunggu keberangkatan ambulans yang akan membawa jenazah Vanessa Angel dan juga suaminya yang akan diberangkatkan ke Jakarta. Rahmat, apakah ini langsung menuju ke rumah duka di Kembangan Jakarta Barat atau ke Rumah Sakit Polri terlebih dahulu? Baik Anissa, menurut dari Milano Lubis selaku pengacara dari kuasa hukum dari Vanessa Angel, rencananya jenazah Vanessa Angel dan suaminya langsung diberangkatkan dari Surabaya menuju ke kediaman Vanessa kebetulan di daerah Krengseng ya, di daerah Krengseng di daerah Jakarta. Demikian Anissa. Baik, kami juga masih menantikan laporan Rahmat Ilyasan yang akan menayangkan detik-detik diberangkatkannya jenazah Vanessa Angel dan suaminya dari Surabaya menuju Jakarta. Pemirsa, mobil dari Vanessa Angel ini mengalami kecelakaan di tol Jombang. Mobil ini bergerak dari arah Jakarta menuju Surabaya, tepatnya di kilometer 673 tol Jombang, Jawa Timur. Mobil menabrak pembatas jalan di sebelah kiri dan ini adalah kecelakaan tunggal. Mobil berpenumpang 5 orang, 2 diantaranya yaitu Vanessa Angel dan juga suaminya meninggal dunia, sementara 3 orang lainnya adalah sopir, asisten rumah tangga dan juga anak dari pasangan suami istri ini. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat saat Vanessa Angel dan juga keluarga berangkat dari Jakarta menuju Surabaya untuk bekerja. Baik, kapan akan diberangkatkan, Rahmat? Mungkin saat ini masih menunggu beberapa surat atau mungkin keluarga yang ikut dari sini, sehingga saat ini masih berhenti dua mobilnya ini. Kemungkinan yang depan adalah Vanessa, yang kedua adalah suaminya almarhum Didi. Ini seperti ini kondisinya di lapangan Polda Jawa Timur, di rumah sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Baik, untuk saat ini berarti jenazah sudah ada di dalam ambulans ya? Akan ke Jakarta. Berarti untuk saat ini jenazah sudah ada di dalam ambulans ya? Betul Anissa, saat ini kedua jenazah masih berada di ambulans, 2 ambulans ini ya, dari ambulans Polda Jawa Timur. Ini lagi persiapan, kemungkinan masih menunggu keluarga, yang itu siapa atau yang ikut ke Jakarta siapa yang dari keluarganya masih menunggu ini. Demikian Anissa. Baik, Rahmat, Anda tahan dulu. Kami masih akan menggunakan visual yang Anda tayangkan saat ini untuk siaran langsung atau suasana terkini di Rumah Sakit Bayangkara. Kita sudah terhubung juga dengan Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman. Selamat malam, Pak Latif. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Latif, untuk kronologis lengkapnya berdasarkan penyelidikan kepolisian, seperti apa kecelakaan ini sebenarnya terjadi? Ya, jadi kecelakaan ini terjadi di ruas jalan tol wilayah Jombang yaitu 672-300, di mana kendaraan ini melaju dari arah barat Jakarta menuju Surabaya, tentunya dari hasil TKP dengan kecepatan tinggi dan dimungkinkan kehilangan konsentrasi pengemudi sehingga kendaraan ini oleng ke kiri menabrak ujung daripada beton pembatas jalan sebelah kiri sehingga kendaraan ini terpelanting ke tengah jalan ke jalur cepat sekitar
30 meter. Nah, akibat dari benturan ini, kondisi kendaraan yang paling parah adalah di sebelah kiri. Yaitu sehingga penumpang yang berada di sebelah kiri, penumpang depan dan penumpang di belakangnya itu meninggal dunia. Dan kendaraan ini ditumpangi oleh 5 orang. Ya, tadi memang saya di beberapa media awalnya ada yang luka berat. Ternyata setelah kita cek betul mendalam di rumah sakit, supir sama balita sama baby sisternya alhamdulillah selamat, mengalami luka ringan saja. Untuk si balita memang mengalami luka memar di mata sebelah kiri. Tapi mudah-mudahan ini yang selamat ini korban bisa kita dalam keadaan sehat terus. Dan untuk korban yang meninggal di Vanessa Angel dan Baby ini tadi langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, dan pada malam hari ini setelah administrasi sudah lengkap semua akan sudah dari pihak keluarga datang ke rumah sakit untuk menjemput dan akan dibawa ke Jakarta menggunakan jalur darat. Gitu, Mbak. Baik, Pak Latif, dari informasi kami dengar bahwa di jalur ini sekitar kilometer 600-an di tol Jombang ini sebelumnya sempat terjadi 2-3 kali kecelakaan dalam kurun beberapa bulan terakhir. Apakah memang titik ini adalah titik lelah bagi para pengemudi, Pak, atau bagaimana, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita melihat seluruh jalur yang ada di ruas jalan tol yang ada, baik dari Jakarta sampai dengan Surabaya yang panjangnya 750 lebih kilometer sampai dengan Surabaya, ini merupakan titik rawan semua apabila masyarakat pengguna jalan tidak mematuhi daripada aturan rambu-rambu yang ada. Ini apabila menggunakan kecepatan lebih dari 100 akan berakibat lebih fatal. Nah, anatomi yang sering terjadi di kecelakaan di tol kebanyakan adalah kondisi kendaraan, yaitu seringnya terjadinya pecah ban dan kondisi supir itu sendiri. Ini yang mengakibatkan kecelakaan. Masalah fatalitas itu dibagi masalah dengan kecepatannya. Mungkin kalau kecepatannya lebih rendah tidak sampai terjadi korban sedemikian rupa. Itu, Mbak. Baik, Pak, kalau untuk rest area di sekitar wilayah kilometer 600-an, berapa kilometer di belakang atau berapa kilometer di depan, Pak, beradanya, Pak, letaknya? Ya, jadi rest area yang ada di Jawa Timur itu cukup banyak sebetulnya, mulai dari Ngawi, masuk pintu Ngawi itu ada rest area yang bisa untuk istirahat. Sebetulnya beberapa rest area sebelumnya juga di Jawa Tengah juga banyak istirahat. Nah, inilah yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengemudi ini mengendalikan dirinya. Kadang-kadang pengemudi ini adalah ingin sampai, dan karena kondisi jalan lurus, kondisi sepi, mereka memacu kendaraan lebih dari ketentuan yang sudah ada. Ini yang sering menjadi fatalitas korban kecelakaan di jalan tol. Baik, sejauh ini Pak Latif, adakah berarti faktor utama adalah di sini human error ya, Pak? Pengemudi yang kelelahan setelah menyupir dari Jakarta mungkin tanpa istirahat. Kalau keterangan dari sopir sendiri seperti apa, Pak? Apakah sudah bisa dimintai keterangan? Ya, untuk sementara memang kita tidak mendalam untuk mengetahui kejadian ini, karena yang terpenting bagi kami saat ini bagi kepolisian adalah mendampingi mereka, khususnya yang selamat, bagaimana trauma mereka hilang terlebih dahulu, dan mereka nanti diharapkan pada saat memberikan keterangan betul-betul sesuai dengan kejadian yang ada. Ini yang kita saat ini. Jadi kita tidak mendalam mengorek permasalahannya terlebih dahulu. Tapi memang tadi sepintas ketanyakan, ya kalau dari jawaban mereka berarti kurang konsentrasi. Kalau kurang konsentrasi berarti kemungkinan adalah mereka kelan atau dikatakan mengantuk gitu. Baik, terima kasih Kombes Pol Latif Usman Dirlantas Polda Jawa Timur telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, Pak. Dan pemirsa, kita kembali ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, di mana saat ini memang 2 ambulans yang membawa jenazah Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah telah berada di depan rumah sakit untuk siap dipulangkan ke Jakarta. Keduanya akan langsung menuju ke rumah duka di wilayah Srengseng, Jakarta Barat.
untuk dimakamkan di Jakarta oleh pihak keluarga. Kecelakaan ini sendiri terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di Tol Jombang, kilometer 673 arah Surabaya dari Jakarta. Untuk keterangan atau informasi sementara, kecelakaan disebabkan karena sopir kelelahan sehingga tidak konsentrasi dan menyebabkan menabrak pembatas jalan di sebelah kiri. Ada 5 penumpang termasuk sopir yang berada di mobil SUV milik Vanessa Angel tersebut, yaitu Vanessa Angel dan juga suaminya, kemudian pengemudi, asisten rumah tangga, dan anaknya. Selain Vanessa Angel dan suaminya, ketiga korban lainnya hanya menderita luka ringan. Kalau berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan kepolisian, kedua korban meninggal dunia karena memang suami dari Vanessa Angel ini duduk di posisi sebelah kiri di bagian depan mobil, bagian depan kabin mobil di posisi sebelah kiri, dan mobil memang oleng ke arah kiri sehingga menghantam pembatas jalan beton. Kemudian untuk Vanessa Angel sendiri karena tidak menggunakan sabuk pengaman sehingga terlempar sekitar 11 meter dari mobil, dari lokasi kecelakaan tersebut. Dan pemirsa, saat ini kami masih menunggu diberangkatkannya jenazah Vanessa Angel dan suaminya dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya menuju Jakarta. Pemirsa, tewasnya artis Vanessa Angel dan suaminya menambah panjang daftar kecelakaan maut di jalan tol. Kami akan membahas yang usai jeda.